Syarif Hussein tadi gimana Ustaz? Syarif Hussein keturunan Ya, Habib ya makaidnya ya. kita kembali lagi ya. Jadi intinya begini, Syarif Hussein itu beliau Syarif Hussein bin Ali namanya itu. Berarti Ibnu Ali, bukan Ibnu Ali Abi Thalib. Setelah sekian banyak keturunan dari Hasan, dari Husain, keturunan dari Husain sampai keturunan yang keberapa lahirlah Ali. Nah, Ali ini melahirkan Husain yang jadi Syarif. Beliau Kesultanan Kesultanan Syarif Husain yang berlokasi di Hijaz. Ya, Hijaz. Hijaz itu ya wilayah Mekah dan Madinah itu, gitu. Berarti waktu zaman di Arab dulu itu Ustadz, ya kerajaan-kerajaan kecil kayak ada di Indonesia ini ada Singasari, Majapahit, Kerajaan Ya Demak. hampir Di sama sana kan seperti itu dengan Ustadz. kerajaan, hampir sama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu, gitu. Oh, belum ada negara besar itu Iya. Ustadz ya. Dan itu Ibnu Saud juga kerajaan kecil dulu, sama-sama kerajaan gitu. Kerajaan yang Ibnu Saud. Nah, kemudian Jadi ini sudah perang terjadi itu udah peperangan. biasa. Jauh sebelum Wahabi sudah terjadi peperangan antara Oh, gitu tak. Syarif Hussein dengan Ibnu Itu. Saud. Itu sudah lama sering terjadi perperangan gitu. Walaupun bukan Nah, perkara agama itu Ustadz. ya kemudian lahir ketika muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau kemudian menghimpun kekuatan Mauhidin, orang-orang yang bertauhid. Lalu mereka bersama-sama memerangi kelompoknya Syarif Hussein ketika itu. Berarti mereka-mereka itu Ustadz perang murni ya Ustadz ya. Bukan Hah? kayak kita perang murni, perang. Bukan kayak Iya. katanya pembantaian ulama-ulama itu kata Idrus Romli membunuh Oh, itu nggak ulama-ulama, ada pembantaian ulama. diculik, Ini cerita disiksa, yang bukan sebenarnya gitu. Syarif Hussein begini. Jadi nggak benar itu, bohong yang diceritakan oleh siapa, Kiai Haji Marzuki Mustamar itu bohong banget gitu. Oh, jadi Yang benar Syarif Hussein ini pemerintahannya punya 9 pesawat tempur, bayangkan itu. uh, Jadi dia punya 9 pesawat tempur yang dibantu oleh Inggris dan Prancis. Itu bukan Wahabi. Ini iya dibalik Ustadz, jadinya. saya baru tahu soalnya Ustadz, soalnya yang berbicara itu Syarif Hussein itu dibantu Prancis sama Inggris itu bukan dari orang-orang Salafi yang digelari Wahabi, rupanya dari cendekiawan, intelektual, orang-orang yang istilah bukan pakar agama. Iya, Saya nonton di YouTube itu dia berbicara yang dibantu itu Syarif iya, Hussein yang yang dibantu menulis Inggris dan sejarahnya, Prancis. yang menulis sejarah Wahabi itu kebanyakan Syiah, ya Syiah. Kemudian memang diantaranya salah satunya yaitu tadi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan gitu. jadi cuma 2 orang, nggak ada ahli sejarah yang menuturkan kebohongan-kebohongan, melainkan dari 2 sumber sejarah itu gitu, dari 2 sumber sejarah. Yang benar begini, jadi yang benar itu di pihak Kesultanan Syarif Hussein memiliki 9 pesawat tempur. Coba bayangkan itu. Dia bantuan dari Inggris dan Prancis. Kemudian punya kendaraan lapis baja. Oh, itu banyak itu kendaraan lapis baja itu. Termasuk tank. Ini ada pada pihak Syarif Hussein. Jadi tidak benarlah kalau kemudian dikatakan bahwa Wahabi itu dibantu Inggris dan Prancis. Justru yang dibantu Inggris dan Prancis itu adalah Syarif Hussein. Kemudian, ya kalau kita lihat lagi, itu sudah tidak mendapat perhatian Syarif Hussein ini dari pemerintahan di Turki. Bayangkan tuh. Jadi dia sudah tidak mendapat perhatian dari pemerintahan di Turki. Iya. Udah nggak laku gitu. Nah,
dia laku, ya, bahwa memang dia laku, pastikan ada utusan dari Turki membasmi apa yang dinamakan oleh Wahabi tadi itu, gitu. Apa yang disebut Hmm. dengan Wahabi pasti dibasmi. Kenyataannya kan tidak dibiarkan oleh Turki, gitu. Pada waktu yang sama Turki itu sendiri sangat lemah sekali, gitu. Iya, benar, Jadi benar. keberadaan Turki sangat lemah sekali ketika itu. Sehingga mencari wajah baru Turki itu harus seperti apa. Jadi yang terjadi dalam Kesultanan Syarif Hussein memang carut marut, tidak jelas sudah, nggak karuan. Termasuk Mereka itu hmm, Zaini Dahlan, Sayyid Zaini Dahlan, itu ada hubungannya dengan Syarif Hussein gitu, ada hubungannya sama-sama Sayyid, Syarif dan Sayyid gitu. sejaman nggak Mereka mereka itu ya, Ustaz? sama-sama. Syekh Zaini Hah? Dahlan sama Saddam Hussein. Iya, itu ada sama-sama ada hubungan darah darah dari apa dari duriah Nabi gitu. Nah di sini makin jelas kedudukannya ya. Ini berdasarkan sejarah makin jelas bahwa kedua-duanya memang yang mengendalikan kekuasaan dan kondisi kota Mekah ini beda dengan kondisi kota Mekah di zaman Rasulullah dengan zamannya ketika Syarif Hussein berkuasa. Oh, iya, iya, iya. Di zaman Rasulullah, para sahabat, kota Mekah ini memang benar-benar terawat dari bid'ah syirik, tidak ada kubah-kubah kuburan dan sebagainya itu. Bersih di zaman Nabi. Tapi begitu pemerintahan Syarif ini, Mekah itu penuh dengan berbagai perubahan. Yaitu sampai orang menyembah kuburan ada di situ tuh. Jadi memang sudah rusak, itu yang membuat pasukan dari pasukan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab targetnya tauhid, bukan pada waktu itu bukan kekuasaan lagi gitu. Akhirnya tauhid. Nah, Hmm. di saat seperti itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab digandeng oleh kekuatan Raja Ibnu Saud yang memang tidak suka dengan pemerintahannya Syarif Hussein. Hussein. Iya, iya. Iya. Hmm. Nah, Jadi, ketika terjadi pertempuran, yang meninggal itu cuman sekitar 400 orang. Lah oh, oleh kelompok Syarif Hussein ini dirubah menjadi 4.000 orang. Masya Allah. Jadi Hmm. fitnahnya luar biasa itu. Oh, berarti Ustadz kalau kita ini nggak membaca Ustadz ya, bahaya juga Ustadz ya. Kalau kita Memang bahaya karena mereka ingin memalingkan sejarah gitu, ingin merubah sejarah gitu. oh, berarti yang bangkang itu yang mau meruntuhkan Khalifah Ottoman itu aslinya Syarif Hussein ya Ustadz ya, bukan Iya, apa Muhammad itu pada Al-Wahhab. waktu itu sudah terpisah dari Ottoman dia gitu. Loh Cuman yang kalau itu dikambing hitamkan, di bawah perintahan Ottoman ketika itu Syarif Hussein sudah pastilah dari Turki akan mengirim bala tentara untuk menyerbu menyerbu kekuatannya orang yang disebut Wahabi tadi gitu. Kenyataannya tidak ada dari sana gitu. Bahkan yang cerita ada awal, film Lawrence itu dia berteman Ustadz ya, Lawrence itu dengan Syarif Hussein ya oh Ustadz ya. itu Lawrence. Lauren itu sendiri kan orang yang paling dekat dengan Syarif Hussein. apa Syarif Hussein. Iya Ustadz. Ya, itu yang ngomong Ustadz, itu yang ngomong bukan orang ya ulama-ulama salafi bukan, tapi orang-orang di luar yang ahli sejarah gitu Ustadz. Saya ngelihat Iya, Lauren orang-orang itu yang yang banyak bukan ulama membantu lah. menulis sejarah ya. Udah. Jadi kan jelas Ustadz, netral mesti alami lah Ustadz. Kalau orang-orang di luar salafi apa-apa dia itu pasti dia alami, dia netral lah. Berarti kan Mm-mm. kuat itu. Iya, itulah kebiasaan-kebiasaan mereka yang kurang benar itu ya di situ. Bercerita tentang Syarif Hussein tidak pakai referensi akhirnya ngabur gitu. Berbicara apa namanya Syekh Zaini Dahlan ini banyak yang mengkritisi Sayyid Zaini Dahlan itu banyak ulama-ulama besar yang mengkritisi. Ulama yang Bukan kritik dia tuh banyak Ustadz ya.
Iya, ulama-ulama hadis dari Pakistan, dari India itu berapa banyak buku yang sampai dikatakan apa ya? Ada sebuah judul kitab itu kitab yang kalau diartikan ke Indonesia bahwasanya apa ya? Terjadi kebohongan dari Syekh Zaini Dahlan itu terdapat di dalam sejarah Kegoncangan, yang memang kegoncangan ya. itu iya memang ditulis misalnya seperti pembantaian tadi sudah jelas sekali salah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngaku-ngaku nabi katanya. Semua Oh iya. kebohongan itu Wah, itu dibantah parah. dia. Itu sudah kelihatan Ustaz, kalau ada orang yang ngomong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dibilang aku nabi, itu jelas dari situ Ya kelihatan kalau kualitasnya Ustaz. Kalau kalau fitnah. teman-teman Aswaja sendiri kan bukan begitu. Teman-teman Aswaja ini terlalu percaya kepada Iya. tokoh-tokoh lokal gitu. Dia meyakini Iya. bahwa perkataan mereka itu benar karena yang menyampaikan dipandang orang yang terhormat bagi warga Aswaja gitu. Sehingga mereka percaya begitu saja. Beda kalau punya pikiran kritis itu tidak gampang terpengaruh oleh pemahaman seperti itu gitu. Wah, dulu kata antum juga Ustadz, waktu itu di zaman 19, ya waktu awal-awal Muhammadiyah, antum pernah ngomong, ya ada mata-mata dari Hijaz itu, maksudnya gimana Ustadz ya? Iya, Mata-mata, pada waktu itu dari Hijaz masih berkuasa itu tahun 2023, 2020, 2000 2022 19, 1920. 1923, 1922, 1921 itu mulai dari 1916 itu terjadi upaya-upaya untuk menutup pemikiran Muhammadiyah yang dilakukan oleh seorang ulama Indonesia juga di bawah Oh, komando namanya Kiai Haji Masduki. Nah, itu oh, ditulis dalam sejarah Muhammadiyah seperti itu. Jadi banyak banyak sekali mata-mata yang dikirim dari Hijaz ke Indonesia memata-matai gerakan dakwah Muhammadiyah. Jadi ingin iya mencari Ustadz. kelemahan Muhammadiyah dan ingin memberangus bahkan ingin memerangi Muhammadiyah ketika itu. Oh, Itulah berarti emang, kengerian-kengerian yang diciptakan oleh mereka ya itu gitu. hmm, berarti ya bener lah Ustadz yang kata antum itu Muhammadiyah ini pelopor manhaj salaf tuh ya, itu benar itu menurut saya. Soalnya Ya kalau bukan lagi mas, bukan lagi benar gitu. Memang faktanya kok. iya, Faktanya hmm, di saat Kiai Haji Ahmad Dahlan menyuarakan anti TBC itu bukan suara mengada-ngada, bukan sejarah mengada-ngada. Memang sejarah itu ada gitu. Sejarah itu pasti yang fakta terjadi ya. itu ditulis. Bagaimana ulama-ulama ketika itu membenci Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi membenci Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh. Tujuannya tidak lain menggagalkan dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu. Itu benar ya Ustadz ya, waktu mau dibunuh di Banyuwangi itu benar Ustadz ya. Ya benar mau dibunuh. Jadi berita yang ditulis misalnya seperti sejarah yang dihikayatkan oleh Idrus Lamli itu kan sejarah serampangan dia bikin senanya. Itu Ada dua selalu, aduh itu yang perlu parah itu lagi Ustadz. ya, Iya nggak ada. perlu lagi dipahami ada dua Kiai Haji Ahmad Dahlan di Indonesia ini. Hmm, itu selalu ini parah Ustadz. Iya, Sampai-sampai Kiai Haji, dekir. iya Kiai Haji Ahmad Saking Dahlan bencinya. Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan Indonesia ada dua, Kiai Haji Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Kiai Haji Ahmad Dahlan Surabaya itu. Jangan salah paham itu. Oh gitu ya. Nah, kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dari Surabaya itu memang berangkatnya seliting hampir hampir sama gitu. Hampir ini. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memang apa namanya menjadi pelopor dari Aswaja tadi, amalan-amalan Aswaja gitu. Oh, Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dari Yogyakarta
itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang anti TBC. Oh, Ada mungkin seorang itu Ustaz. penulis dulu, ya ada Mungkin seorang penulis dulu. Penulis itu saya kenal tuh, kalau tidak salah namanya Zon Jonggol, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu katanya dikudeta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. aduh, printer. Wes. Ya, dipelintir begitu tuh. Dulu itu saya baca di Facebooknya dia kira-kira 10 tahun yang lalu, kalau nggak dirubah-rubah sudah itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dikudeta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan katanya. Maksudnya cerita ini dibuat-buat. Tapi kadang kayak gitu ditelan mentah-mentah Ustaz. Nggak diteliti lagi. Ini lagi masalah masalah buku misalnya. Buku Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Coba akal mana yang bisa menerima buku itu tuh? Iyalah. Iya, buku itu apa, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini meninggal tahun 1923. Oh. Terus? Meninggalnya. Buku yang diebohkan itu milik Kiai Haji Ahmad Dahlan dicetak tahun 1926. Iya, Lucu itu banget orang mereka lalu ini. ditunjukkan. Itu seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustawar. Ini kalau pingin tahu ajaran Kiai Haji Mbah Dahlan di Yogyakarta, Badahlan. sama dengan kita itu. Lah, Bang, Iya. itu buku itu terus terang saja ya. Siapa yang menulis itu enggak, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu belum pernah menulis buku dengan Arab Pigon. Itu loh. Enggak pernah ini. Banyak banget Pak Ustaz Jul. Pak Ah. Kiai Haji Tamar ini banyak banget itu. Satu apa? Kitab Bukhari. Kitab Bukhari diganti. Lagi, Ya lain lagi. Ustaz, nggak mungkin lah. Ada Mesir, ada Turki yang museum kata Ustadz itu. Ya kalau seandainya itu pasti kalau seandainya dirubah pasti di demo dari Mesir lah Ustadz. Aslinya kitab seluruhnya, seluruh kitab aslinya ini dari 4 imam dari siapa itu, semua ada di Turki. Ngapain kemudian dikatakan bahwa Indonesia menyelamatkan Imam Bukhari Muslim, itu kebohongan itu. Mana dia ada begitu? Itu sebelum sebelum di Indonesia ini ke Mekah, seorang orang Indonesia ke Mekah, orang-orang yang di dekat Mekah ini banyak dari Yaman, dari Mesir, dari wah itu Iyalah. mana lah ya, termasuk dari Irak gitu, itu semua datang itu. Hmm. Apa pada waktu kekuasaannya ya, Kamal Atatürk saja, itu buku-buku Islam masih ada di Turki itu. Nah, mustahil. Jadi mereka ini lucu-lucuan gitu. Seluruh Iya, kitab Muslim ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Daud, semuanya itu ada di Turki aslinya itu. iyalah. Asal mangap. Susah Ustadz kalau kayak gitu. Memang asal Tapi banget. enaknya percaya aja Ustadz ya. Memang kalau nggak kita nggak baca dari dulu susah ya Ustadz ya. Waduh, Apalagi itulah kalau berbicara dengan mereka ini, waduh, parah kita itu ya. alhamdulillahnya Ustadz saya ini sebelum ada internet alhamdulillahnya sudah hobi baca sih. Dulu SMA itu Ustadz saya sudah tahu tuh Ibnu Taimiyah yang baca buku andalannya Aswaja yang karangannya Kiai Haji Kalau itu Sirajuddin Abbas baca gitu. buku-buku agama, Yang kata saya itu buku-buku agama bagus besar itu, banget Ustadz. masih SD, SD Iya, sudah banyak mendekati buku saya, makanya saya itu semua nama-nama buku hafal itu. iya. Saya paling nyeleneh dulu di keluarga itu. Paling aneh lah Ustadz ya. Paling aneh. Ya, Ya itu yang kelak kemudian
kebohongan ini sampai sekarang terorganisir gitu, menjadi sesuatu yang wah bagi mereka. Sampai-sampai Artinya kata kalau antum tidak itu Ustaz, bohong itu tidak masuk surga. Itu. sampai-sampai kata antum itu Ustaz, bener banget Ustaz ya kalau dianalisa, dipahami, rezimisasi paham Ustaz ya. Seperti zaman Ya, Mu'tazilah Ustaz ya. kalau Mu'tazilah ini dahsyat loh. Orang yang menentang Mu'tazilah, persis pemikirannya kayak Idrus Ramli itu Mu'tazilah itu. Oh, Idrus Tidak ada Ramli Ustaz. bedanya dengan Idrus Ramli itu. Ar-Razi itu juga Ustaz ya. Ar-Razi gitu, iya. Jadi mereka ini persis nggak ada bedanya ketika aktualisasi. Intinya nanti Mu'tazilah itu akan berpikiran bahwa Al-Quran itu makhluk. Suatu hari begitu semuanya itu. Saya kadang heran sih Ustaz. Nah, sekarang saja Saya sudah kadang banyak heran. kok Asy'ariyah yang berpikir Al-Quran itu makhluk. Saya kadang heran sih Ustaz. Hah? Kadang heran aja sih, kayak Haji Abdul Somad tuh sebenarnya ilmunya tuh lebih dari Idrus Romli sama Ar-Razi, tapi kadang-kadang kok kayak Haji Abdul Somad tuh seperti ngerendah gitu. Padahal Ya, beliau itu bukan. Saya melihat mereka Abdul Somad itu tak bisa berbicara bijak gitu dalam memahamkan Islam kepada umat. sebenarnya dia tuh tahu ya Ustadz ya. Sebenarnya tahu sih kalau mau menyelidiki dengan seutuhnya itu tidak muncul sifat apatis terhadap kelompok gitu yang berbeda. Apatis. Nah, dia keburu menghakimi seseorang misalnya seperti yang juga dilontarkan Kiai Haji Mustamar dan Kiai Haji Abdul Somad tuh ada yang sama ya. Misalnya berkaitan dengan iftitah. Nah, berkaitan dengan iftitah misalnya. Juga pernah disinggung oleh Kiai Abdul Somad. Seolah-olah yang dibaca oleh Muhammadiyah cuma Allahumma ba'id baini wa baina khotoyoyo. Kemudian dia menyebutkan tentang hadis yang sama persisnya dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar berkaitan dengan iftitah. Ya kan nyari riwayat Muslim itu Ustadz. Ya Allah Akbar kabira. Tapi saya kayaknya itu Ini kemarin 14 Muslim. ada anak Aswaja yang menanggapi saya. Tetapi saya nggak tanggapi, malas nanggapinya soalnya apa ya, cuman bisa teriak-teriak gini. Ya kalau kayak Sani Orang Uye, yang lebih apa itu? Nggak usah nggak usah diladenin Ustadz. nggak usah Apa? disebut namanya. Males saya nyebut namanya itu. Dia Itulah. nanggapi saya berkaitan dengan kitab Aswaja yang kota, Aswaja ini banyak kitabnya. Lah, kitab apa? Kalau kita tanyakan kitab apa gitu. Apa ada kemudian di kitab mana sih saya ingin tahu gitu. Yang memuat sebuah hadis, kan saya tantang kemarin. Tunjukkan sebuah hadis, kan saya ini sampaikan. Tunjukkan sebuah hadis yang benar-benar sohe, tidak bisa dibantah. Udahlah, kalau tidak sohe, Hasan sajalah. Hasan gitu. Atau da'if. Jadi, silahkan cari susunan kalimat sebagaimana yang saya katakan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lah kan saya minta itu. Hadis itu dari mana gitu. Nggak bakal ada Ustaz ya. Terpotong tadi. Kalau hadis yang terpotong-potong kayak Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila, ada hadisnya itu benar. Tetapi yang dimaksud oleh kita itu gabungan. Satu tadi itu dia hadis apa coba cari gitu. Mau pontang-panting sampai dibanting-banting seluruh kitabnya tidak akan ketemu itu. Serius ini Ustaz, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ada ini. Iya. Nggak ada Soalnya saya itu. kan Yang ada terpisah.
Terpisah Nah, ya Ustaz. kemudian yang Ustaz, ya. yang pakai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi. Ini yang benar gitu. Tapi ini Oh, dhaif gitu. yang pakai ini. Dhaif yang Dia pakai ini. terpisah, Yang terpisah sahih sendiri-sendiri tidak ya pakai Ustaz. ini. Ya, yang sahih tidak pakai ini, langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini terpisah, nggak usah Allahu Akbar kabira dibaca sendiri, tapi panjang masih ada lanjutannya. Oh, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa atarabtu bidambi faghfir li dunubi jami'an la yaghfiru dunuba illa anta wahdini li ahsani ahlaki la yahdi li ahsani wah, illa anta ila sampai terakhir tuh panjang hafal tuh. semua ini. Sudah dibaca oleh Aswaja, nggak ada di Aswaja itu baca itu tuh. Bacanya Aswaja rata-rata Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai di situ. Hmm. Itu rata semua kitab Aswaja. Yakin Ustaz ya? Bukan hadis loh, Ada ya? kitab. Bukan hadis, kitab tuh. Jadi bukan Ya. hadis tapi kitab fikih. Nah, biar tahu tuh. Fikih. Oh, Jadi nggak ada hadis, rangkaian hadis Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini wajah itu nggak ada yang begitu bersambung ke ini wajah itu nggak ada itu. Kecuali kalau bikin sendiri ada itu. nggak enak Ustaz, kayak kedengeran. Nah iya kalau Iya, iya, bikin iya. sendiri ada. Ada ya Ustaz. Wes, subhanallah. Memang harus banyak baca ya Ustaz ya, banyak baca yang sahih-sahih yang pertama Ustaz. Halo, Harus baca yang halo, sesuai. halo. Pertama sohe gitu. Nah, ini mereka nggak mau baca. Pokoknya ngomong, jangan dipercaya. Ya Jangan Allah. percaya. Ya Allah. Ustaz yang Sudahlah, berkaitan siapapun ya dari tokoh Aswaja yang bisa menemukan hadis rangkaian tadi itu. Besok saya mau jadi NU. iya. Ustaz berkaitan yang apa namanya? Yang kalau kalimat takfiri itu Ustaz ya, kalimat takfiri yang katanya di NU ki agomo, kalau nggak NU iku mlebu neraka, itu kalimat termasuk takfiri itu Ustaz ya. Ya takfiri lah kalau misalnya kalau enggak NU masuk neraka itu sudah takfiri itu. Oh. Itu takfir paling bahaya. Artinya sudah mengagamakan NU itu sebenarnya perlu ditegur oleh PBNU ya. Kalau PBNU tidak mungkin lah seperti itu. Ini kan orang-orang yang di bawah yang lepas dari NU itu organisasi kayak Muhammadiyah juga gitu organisasi. Nggak boleh sebenarnya Ustaz ya, kayak gitu Ustaz ya. Nggak boleh di dalam agama. Tidak ada jaminan apa yang disampaikannya itu benar gitu. Ini kan sampai mengatakan yang nggak NU neraka katanya. Iya Ustaz. Wih, bahaya banget Ustaz ya. Itu namanya takfiri. Jadi takfiri ya kayak gitu gitu. Iya Ustaz. Iya. Nah itu saya yakin kok kalau PBNU nggak kayak gitu. Ini orang-orangnya orang-orangnya nggak mau menjaga ormas ya ormas gitu. Janganlah ormas kemudian dijadikan agama. Waktu saya kemudian membahas Muhammadiyah kan ada yang sakit hati gitu. Ustaz, Ustaz, jadi kalau seandainya ada Ustaz, kalau ada Ustaz Salafi menjelaskan ini perbuatan syirik, jangan minta-minta di kuburan, itu perbuatan syirik, itu bukan takfiri Ustaz ya. Enggak lain itu syirik gini dia kan menjelaskan Oh. karena memang beginilah di zaman Rasulullah itu kan tidak ada budaya seperti itu sampai Rasulullah meninggal saja
itu tidak dibolehkan masuk ke kamar tempatnya meninggal Rasulullah itu. Para sahabat ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Coba cari, suruh cari mereka hadis. Pada waktu Rasulullah meninggal, apakah ada kegiatan seperti yang dilakukan oleh sekarang ini ketika pemimpinnya meninggal? Gitu. Iya, iya. Bingung kalau cari itu, nggak akan ketemu itu. Malah di zaman Rasulullah, yang namanya pintu rumah Rasulullah ini ditutup selamanya. Tidak boleh ada orang yang dekat-dekat dengan kuburan Rasulullah itu yang ada di dalam rumah Aisyah ketika itu. Buktinya nggak ada Abu Bakar misalnya, yuk besok tahlilan yuk di kuburan Rasulullah. Nggak pernah Abu Bakar tuh ketika jadi khalifah seperti itu. Apalagi ada Umar, semua sahabat-sahabat mulia ada. Enggak ada kejadian seperti yang dilakukan oleh umat sekarang ini gitu. Coba Iya, ketika Abu Bakar meninggal saja. Ketika Abu Bakar meninggal, ada peristiwa seperti itu? Enggak ada itu. Ketika Umar meninggal, apakah juga diperlakukan seperti itu? Enggak usah jauh-jauh lah, yang paling mengkeramatkan Ali bin Abi Thalib. Ketika Utsman meninggal, Ali bin Abi Thalib meninggal. Ada nggak yang kemudian diributkan seperti sekarang ini gitu? Kan nggak ada. Nah, oh itu. berarti ini Ustadz, aku apa namanya? Kalau seandainya mayoritas sahabat tuh nggak melakukan itu termasuk hujah juga Ustadz itu. Ya? Oh ya, hujah itu, hujah kuat tuh. Nggak akan mungkin ada yang bisa membantah itu. Coba cari bantahannya, pasti bantahannya mereka ngelantur kemana-mana itu. Nggak jelas. Nggak bisa bantah mereka. Buktinya si Fulan ya. Si Fulan tuh ngaji di kuburan Rasulullah. Orang bukan sahabat Rosidin yang benar-benar Rosidin tadi. Cari sahabat-sahabat yang agak ini gitu. Padahal kalau kita lihat dari 4 sahabat yang hebat-hebat itu, tidak pernah seperti itu. Iya. Kata Ustadz Wahyudi yang dari Muhammadiyah itu juga Ustadz, katanya di Mesir nggak ada kayak gitu Ustadz. Kegiatan seperti itu. Maksudnya yang kalau habis meninggal 40 hari, 7 hari, 3 hari itu nggak ada Ustadz di Mesir. Itu yang marah di Indonesia. Hmm. Dulu ada orang dari Indonesia itu, dalilnya cukup cari di kitab-kitab Hindu gitu. Apa Abdul Aziz ya dulu ya, Abdul Aziz. Dulu ada namanya Abdul Aziz itu. Dia anak Ustadz muda kalau, gitu. Ustadz kalau berkaitan mualaf di Eropa ini kayaknya orangnya Salafi semua Ustadz, banyak Ustadz ya kayaknya Oh iya, yang yang di mereka Eropa. pelajari Islam, yang benar-benar Islam gitu. Termasuk di Amerika juga yang Iya, belajar Islam itu ya sama gitu. saya perhatikan kayaknya ibadah-ibadahnya, soft-softnya, jadi imamnya itu kayaknya pakai ya pakai apa ibadah cara-cara di Arab itu semua kayaknya. Iya. Lah itu. Jadi maksud saya itu, kita itu dihadapkan kepada suatu keadaan yang memprihatinkan umat Islam di Indonesia. Sepertinya memang ada upaya untuk mencekal agar umat Islam tidak kenal Quran dan hadis gitu. Ya cukup kenal perkataan-perkataan tokoh-tokoh umat saja gitu. Iya kayaknya Ustaz. Saya perhatikan, saya pahami kayak gitu Ustaz. Cuman pendapat aja ya Ustaz ya. Coba lagi cerita mengenai 4 imam tuh. 4 imam. Siapa di antara imam yang ditahlili? Imam Iya. Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Nggak ada semuanya melakukan tradisi seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ada orang-orang yang tidak maulidan itu kayak anjing gitu misalnya itu keterlaluan Iya. sudah itu. Kayak kucing Ustaz kalau di sini. Dikubur Iya. kayak kucing. Nah, itu sendiri coba lihat. Sahabat mana? Sahabat ini orang paling tahu ajaran Islam.
Jadi tidak ada yang lebih tahu dari para sahabat Nabi. Siapa di antara mereka itu yang maulidan? Kemudian baca Barzanji. Ustadz Antum dulu pernah bikin video katanya Antum itu si Abdul Qadir Jailani itu dia ahlu sunnah, dia mazhabnya Imam Ahmad itu benar itu sejarah itu Ustadz ya? Kenapa? Kenapa? Itu dulu Antum pernah bikin video tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahlu sunnah, dia bermazhab Hambali itu benar Ustadz ya? Benar. Kalau dibaca kitabnya Al-Gunya, persis persis baca kitabnya Wahabi itu. Oh, Al-Gunyah ya. Al-Gunyah Iya, ya Ustadz ya? Saya Al-Gunya. nggak ada terjemahnya Ustadz. Maklum Ustadz nggak bisa baca kitab kayak tetangga Itu sebelah. kalau dibaca tulisan beliau dalam Al-Gunya, mirip sudah persis Wahabi di dalam mendefinisikan la ilaha illallah dan sebagainya itu. Tauhid. Persis sudah sama dengan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Tapi kata Jadi, ini Ustadz, kata Kiai Haji Mustamar, kalau lewat aja di depan pondoknya, lewat aja, nanti dosa-dosanya diampuni Ustadz. males saya itu. Kalau ngomong males saya tuh berbicara begitu tuh. Sejak dulu saya sejak kecil sudah mendengar macam-macam yang aneh-aneh itu. Iya Ustadz. Kok bisa ya Ustadz? Ya gampang banget bikin apa istilahnya Ustadz? Bikin kata-kata yang berkaitan tentang agama, apa nggak takut ya Ustadz ya? Kadang saya heran juga ya. Ya, mereka sudah dicabut itu oleh Allah rasa takutnya. Hmm, iya, iya. Jadi akan dibiarkan tersesat lah dia. Kan ada ayat begini, may yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah memberikan petunjuk, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Oh, gitu. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya gitu. Dan sekarang kalau sudah sesat, apalagi kesesatan misalnya dianggap agama, itu yang repot. Gue ngeri itu Ustadz ya. Merusak Paling pikiran ngeri hati ya. itu. Iya, akhirnya akan dibela. Pokok dia mengeluarkan dalil-dalil untuk membela sesuatu yang tak pernah diamalkan oleh Rasulullah, yang tak pernah diamalkan oleh sahabat, yang tak pernah diamalkan oleh 4 imam. Mengerikan ya. Mereka ini berani bikin statement begitu, pernyataan begitu tuh berani banget. Dulu Antum pernah juga Ustadz ya, pernah bicara katanya kalau orang biasa ahlu bid'ah itu dia tuh tidak akan puas dengan sunnah. Dia bakal bikin amalan baru pas yang bikin dia tuh puas seperti itu. Dia nggak bakal puas dengan sunnah. Waktu Iya, Antum itu contoh saja mengkarozi itu, lah. benar itu. Contoh saja begini. Kenapa saya mengatakan begitu? Ahlul bid'ah. Misalnya baca salawat. Baca salawat itu sederhana. Dari Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sederhana begitu yang dari Nabi gitu. Akhirnya apa? Muncul kurang puas dengan salawat yang begitu, bikin salawat sendiri. Disebut salawat Samtud Diror. Barzanji. Apa? Salatullah salamullahi ala taha. Macam-macam tuh. Kurang itu, baca lagi bikin salawat dia gitu. Kurang puas itu. Apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Itu terus. Dia bikin sendiri itu. Baca, dia mahir kalau suruh baca kitab tiba. Mahir banget. Paling suka mereka itu. Tapi begitu disuruh baca Al-Quran, ngantuk mereka itu. Hmm. Ada Iya. nggak pernah
antum lihat misalnya itu ketika pengajian mereka membaca Al-Quran sebagaimana membaca kitab Barzanji. Wah, nggak ada Ustaz. Nggak Nggak ada. bakal. Nggak ada. Jadi yang ada itu ya Barzanji gitu. Dia bikin istilahnya viral kemana-mana. Kalau bahasa internet ya viral, dibikin viral kemana-mana itu. Kalau bacaan-bacaan yang dibuat-buat sendiri, ingin kaya saudara, gampang katanya. Anda cukup beli doa dari saya. Nah, kemudian akadnya cukup bayar 100.000 bisa mendatangkan uang miliaran rupiah katanya. Sholawat fulus itu Ustaz, sholawat fulus. Iya, akhirnya suruh baca namanya salawat yaitu nariyah. Itu terkenal banget loh Ustaz, sholat nariyah itu terkenal banget itu Ustaz. Memang nggak ada dalilnya itu Ustaz. Allahumma sholli wa sallim salaman tamman tanna. Itu salawatnya itu. Lah dia Terkenal nggak itu. mau dengan salawat yang dari Nabi, nggak mau gitu, maunya salawat bikinan itu tuh. Dia anggapnya itu sudah hebat kalau baca itu. Oke baca itu tuh gitu. Jadi anehnya mereka ya di situ tuh. Ada misalnya coba selesai sholat tuh kadang-kadang dikir. Dia bacakan bacaan yang dari Rasulullah itu kan pendek ya. Yang dari Rasulullah misalnya baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, bacalah. Kemudian Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima anta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pendek itu dari Rasulullah, pendek banget. Coba kalau mereka astaghfirullahaladzim wali walidayya walil mu'minina, oh itu panjang itu. Sampai kemudian dibaca Allahumma, ya kalau yang dari Rasulullah kan Astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Itu yang dari Rasulullah. Nah, kemudian yang bikinan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya salam, hayna rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Kurang puas dia yang dengan dari Rasulullah. Dia dibikin panjang gitu. Nah, itu dia. Karena begitu yang datang dari Rasulullah panjang, seperti tadi itu, doa iftitah panjang, dipotong sama dia, digunting. Ustadz, kalau masalah Dr. Ar-Razi itu dia tuh ilmu filsafat sama ya, kayak Al-Halaj gitu. Sebelum Ar-Razi itu kayak gitu, saya sudah pernah membaca bukunya Profesor Dr. Qadirun Yahya itu. Siapa itu Ustaz? Itu buku yang gaya-gaya Ar-Razi itu sudah saya baca dulu. Beliau itu tokoh toriko di Sumatera sampai mendirikan universitas fakultas metafisika itu. Jadi dia itu bahkan paling berani mengaku Soekarno berguru kepada beliau gitu. Katanya ya. Jadi halu lah Ustaz ya, Ar-Razi itu banyak halu sebenarnya Ustaz. Ya banyaknya halu lah, dia sampai begini bilangnya. Yang Qadirun Yahya itu. Hantu tambah dedemit Gondoruo kuntilanak sama dengan Tuhan gitu. Itu yang gila itu. Yang Mujassimah tuh kayak dia itu Ustaz ya sebenarnya Ustaz ya. Nah, itu aslinya Mujassimah, bayangkan hantu dedemit Gondoruo dikatakan aslinya Mujassimah dia. Dia lagi kemudian apa? Allah dirubah dari menjadi Ahmad. Itu dulu saya sudah dengar. Sebelum Ar-Razi lahir saya sudah dengar. Dia kan masih muda. Jadi nggak heran Ustaz ya. Nggak heran Ustaz ya melihat kayak Dr. Ar-Razi ini Ustaz ya. Ya nggak heran lah. Dulu ada yang lebih hebat dari Ar-Razi. Namanya kalau nggak salah siapa namanya penulis sebuah buku itu. Sebuah buku namanya Berita Gaib Alam Akhirat. Bukunya luar biasa.
Berita gaib alam akhirat. Buku terkenal, coba cari di Google. Buku berita gaib alam akhirat gitu. Itu isinya luar biasa. Harusnya apa? Nggak ada ininya. Tapi tahu nggak referensinya itu? Dari hadis palsu, hadis masuk semuanya ke dalam. Oh, antum ini juga ini Ustadz ya, apa memahami hadis ini sudah lama juga Ustadz ya. Jadi ngerti Udah Ustadz ya. lama, Ini udah palsu, lama. ini palsu. Masih Ngerti SD Ustadz ya. sudah. Hmm. SD. Saya SD sudah memahami hadis Nabi. Sudah. Oh ya. Nggak bisa saya dibandingkan dengan orang-orang sekarangan. Jadi ketawa saja kalau ada hal-hal seperti itu. Hmm. Jadi ya seperti tadi itu Allahumma lamani, ya Allahumma lamani seperti contoh adzan lah. Doa adzan itu. Doa adzan. Tahu nggak Ya. doa adzan? Nah, kalau kita lihat doa adzan saja itu ditambah-tambah oleh mereka. Nggak ada yang ditambah. Yasin juga ditambah-tambah oleh mereka. Akhirnya mereka menulis surat Yasin yang disebut dengan Yasin Fadilah. Karena tidak puas dengan Yasin yang ada dalam Quran gitu. Gitu Ustadz ya, ciri-cirinya Ustadz ya. Aduh. Ciri-ciri alul bidah ini dia Jadi nggak kalau puas dengan buka sunnah ya. itu, aduh rusak lah. Aduh, gimana ya? Ngeri kalau kita itu melihat kenyataan-kenyataan seperti itu. Sebenarnya sunnah itu mudah ya Ustadz ya. Lah sunnah ini mudah. Coba saja baca. Kalau la ilaha illallah. Kalau kita tanya, pernah nggak dikir Rasulullah la ilaha illallah? Nggak pernah. Misalnya habis sholat tuh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Gitu. Kemudian apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak pernah yang begitu tuh. Yang benar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang benar itu. Rasulullah bacanya sampai 100 kali. Bukan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tarikah lagi? Kalau tarikah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tarikah tuh. ada yang hu itu kadang Ustadz Apalagi sampai itu tuh. Oh, contohnya dari Rasulullah enak-enak kok dirubah gitu. Yang iya dari Ustadz ya. Sunnah nikmat kalau Apa dirubah yang Sunnah dicari ya itu. Ustadz? Saya heran sih Ustadz. Dia begini nih, ceritanya kalau diibaratkan makanan, oleh Rasulullah dikasih makanan yang enak. Nih kamu makan makanan enak nih. Lah itu dibikin pahit oleh kita itu yang dari Rasulullah itu. Dikasih bumbu-bumbu yang pahit. Gitu. Iya 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 iya. Jadi itu keberadaan mereka gitu. Jadi bersyukur banget Ustadz ya kalau kita tuh mengenal sunnah-sunnah Nabi. Ya bersyukur kepada Allah. Untunglah kita kalau berada di bawah naungan sunnah Nabi, famanit taba'a sunnati yauma idin sora ghariban. Orang yang ikut sunnahku ketika itu asing di tengah-tengah umat gitu. Kalau bid'ah ini kan udah merebak itu kemana-mana itu. Lawannya orang bid'ah ini sunnah, sunnah bid'ah gitu. Bukan pengertian, itu pengertian yang sebenarnya gitu. Iya Karena tidak akan dikatakan kepada bid'ah itu sunnah. Dan tidak akan dikatakan kepada sunnah itu bid'ah gitu. iya iya. Iya. Ya tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, famanit taba'a famanit taba'a sunnati, orang yang ikut sunnahku, yaumaidin ketika itu, sora ghariban. Dia asing gitu, di tengah-tengah umat. Dia menjadi orang yang asing di tengah-tengah umat. Artinya, wah itu Wahabi gitu. Itu. Tapi kata Rasulullah lagi, Hah? wa manittaba'a bid'atan nasi, kalau engkau mengikuti para ahlul bid'ah, al-mubtadi itu tadi, ahlul bid'ah, wajada khamsina sahiban au aksara. Sampai dia katakan, kalau engkau ikut orang-orang yang melakukan bid'ah itu, bisa mendapatkan 50.000 teman, 50 teman gitu. Au aksar, atau lebih banyak lagi daripada itu.
Coba ngadakan maulid tuh. Wow, datang semuanya berlomba-lomba itu. Apalagi diikuti oleh nasi, bisa satu kampung datang itu. Enak Ustadz ngobrol sama antum, nambah wawasan, ya Allah. Unek-uneknya keluar, ya sharing-sharing aja Ustadz. Iya. Ustadz itu yang Ini berkaitan dulu antum bicara kitab Ihya Ulumuddin itu yang mengkritik juga banyak ya Ustadz ya itu ya Ustadz. yang Ulama-ulama mengkritik ya banyak. Mereka itu kan tujuannya meluruskan. meluruskan Bukan Ustadz mau ya. bukan mau menghina eh, Imam Iya. Ghazali, tidak. Ingin meluruskan referensi, itu ada referensi. Itu biasa Ustadz ya di kalangan intelektual Islam biasa itu Ustadz. Biasa orang-orang yang kebakaran janggut itu kan orang-orang awam, bukan orang-orang yang Hmm. cerdas. Jadi orang-orang awam saja gitu. Ya, jangankan orang Indonesia lah yang bahasa Indonesia ya. Orang awam di Arab itu lebih banyak gitu. Iya, iya. Dia ngerti bahasa Arab, tahu bahasa Arab, tapi nggak paham Islam. Makanya jangan jangan kemudian menghukumi orang yang tahu bahasa Arab itu pasti paham Islam. Jangan. Belum tentu Hmm. itu. Lah di Arab itu agamanya juga bermacam-macam. Ada agama Kristen gitu. Bahkan ada Arab Yahudi ada itu. Oh, Arab Yahudi. Iya, jadi Arab Kristen itu ada. Arab Kristen ini banyak di Suriah gitu, di Mesir. Mesir. Banyak itu. Hampir di seluruh, bahkan Saudi Arabia juga ada. Mereka pakar bahasa Arab. Sama dengan Khalil Gibran. Khalil Gibran tuh Oh, Mesir. sastrawan dia. Perawan. Orang nggak nyangka ya. Dia beragama Kristen. Dia ahli tata bahasa sastra Arab, dia menguasai gitu. Sastra Arab menguasai. Tapi tidak menjamin dia Lebih menjadi seorang muslim. baca Enggak. baca kitabnya lebih pintar dari orang Indonesia Ustadz ya. Oh, baca kitabnya lebih pintar dari orang Indonesia. Tapi jadi orang kafir. Iya. Ateis itu di Arab banyak juga gitu. Khalil Mereka Gibran. ahli bahasa Arab, tapi ateis gitu. Ada itu. Hmm. Jadi yang namanya Arab itu tidak jaminan kemudian orang yang sudah paham bahasa Arab dia Islam, enggak gitu. Apalagi dia nggak tahu bahasa Arab kemudian dia itu hidup di Indonesia lalu merasa lebih hebat dari orang-orang Arab yang Wahabi gitu. Itu lucu namanya, itu lucu. Satu itu Ustadz, orang orientalis, orang-orang Oh, apa Amerika itu pintar-pintar Ustadz membaca kitab Ustadz ya. di Ada ya. Amerika ini, di Amerika ada seorang muhaddis. Ada Dia muhadis Ustadz hafal apa? muhaddis. Dia hafal lebih 1 juta hadis dari berbagai kitab Tapi dengan kafir itu sanad-sanadnya, kafir. dengan sanad-sanadnya, dengan nama orang-orang yang meriwayatkan dia hafal di luar kepala gitu. Tapi dia bukan orang Islam. Wih. Makanya belum Jadi kalau belum tentu jaminan loh orang-orang yang kemudian tahu kitab. Cobalah lihat gayanya orang yang tahu kitab tetapi tidak mempengaruhi dirinya. Dia kalau berbicara kotor, pasti kotor. oh gitu Ustadz. Pasti kotor bicaranya. Tidak menghormati yang lain karena memang dia tidak pernah mempelajari kitab yang datang dari Rasulullah. Karena kitabnya Bahasa dia itu Al-Quran tadi situ. Bahasa Al-Quran contoh, tadi. iya bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa sunnah gitu. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa sunnah ini kan dari Nabi. Contoh, kalau orang membaca kitab Adabul Mufradnya Imam Imam Bukhari Bukhari. Muslim, Imam Bukhari ya, Adabul Mufrad, itu kan kitab akhlak. Berbicara tentang akhlak kepada orang tua, akhlak lingkungan, akhlak berbicara kepada sesama gitu dan sebagainya. Enggak ada kemudian di dalam Adabul Mufrad ini yang membenarkan menghina, mencaci, memaki dan sebagainya, enggak ada itu.
Nggak mungkin lah kalau ceramahnya, misalnya, Sutat, Sutat Iya, Wahabi, ini iya. macam-macam udah keluar. Menunjukkan orang itu tidak berakhlak memang. Tidak Sebenarnya dia berhasil tuh menyadap ilmu. Ilmu itu, ilmu itu membuat orang itu mulia. Orang yang tidak berilmu itu tidak akan pernah mulia. Tidak akan dia tidak tenang hidupnya. Kalau iya orang tidak benar, berilmu. nggak bakal Bukan tenang gitu. dia tidak tahu bahasa kitab kuning ya. Dia ngerti kitab kuning, tapi sulit mendapatkan ilmu dari bacaan kitab kuningnya itu. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Jadi, mungkin kalau diarahkan kepada itu, aduh ya Allah. Ya itu sudah soal petunjuk ya. Soal petunjuk. Iyalah, petunjuk itu Ustaz. Oh paling ini Ustaz ya, terilhami sama perkataannya Kiai Idrus Ramli yang mencaci maki Wahabi dapat pahala. Paling terilhami itu Ustaz. Jadi yang keluar ya semua kebun binatang keluar semua. Nah, omongannya kayak yang sutak sutak itu nggak pakai adab.